Halo, ternyata aku udah upload, nggak ngerekam cuy statusnya cuy. Kampret nggak sih? Jadi aku ceritanya yaudah aku ini aja sih, aku dubbing aja nih. Aku punya video. Ini autoplay-nya aku matiin. Jadi ceritanya aku mau kasih tahu beberapa hal pentingnya di VPS rumahan yang ala-ala ini. Ya, bikin jualan lah daripada kita mau gimana lagi gitu kan. Kali aja mereka yang ada potensial untuk mengembangkan gitu kan. Jadi ini aku sembari install BlueStack. Lanjutan yang pagi dini hari tadi sahur ya kan. Ya aku install aja ternyata nggak jalan. Nggak tahu ya. Dia itu engine-nya nggak mau jalan gitu aja sih. Berhasil diinstal, nggak ada error. Cuman engine-nya gagal jalan. Udah gitu tok. Nggak tahu masalahnya. Error yang lain nggak ada. Ini prosesnya lama itu. Jadi aku tadi udah coba install BlueStack yang Hyper-V yang jalan. Tapi aplikasi yang sebelumnya dia nggak jalan. Apa aplikasi yang biasa? Nah, pokoknya yang biasa dia nggak jalan. Mau jalannya pakai administrator juga sama. Ini adalah hard drive-ku yang dibuat si VPS dan prosesor ya. Kalau kita jualan resource ya prosesor penting ya pasti ya, itu nggak usah dibahas ya. Prosesor yang banyak kita bisa jualan banyak, prosesornya dikit ya jualannya dikit gitu. Apalagi kalau Intel kan satu mesin cuman 4 core 4 thread ya, betul nggak sih? Jadi total 8 ya. Itu kayak sih bisa dijual. Kalau nilainya ada ya silahkan dijual. Dan GPU yang dedicated ya lumayan lah. Ada 8 CPU 8 GB atau 16 GB dengan GPU dedicated mesin kayaknya oke juga sih. Nilainya per komputer kayaknya sekitar 2 jutaan deh. 2 juta. 2 juta ya hitung-hitung aja berapa itu costnya. Yang kedua itu yang memori yang kemarin ya aku memoriku nggak tahu nih bener-bener rusak kayaknya sih. Jadi kadang bisa kadang enggak. Yang 16 GB aja sekarang aku kurangin jadi berapa keping dalamnya ada 5 keping ya. 1 2 3 4 5 keping ya dia 80 GB. Sebelumnya 96 GB kan. Ya wes lah daripada trouble. Pagi tadi nyalain begitu sih. Semalam sih nggak ada masalah. Pagi tadi siang jam berapa aku nyalain error. Jadi memori harus punya backup kalian. Ini loadnya tinggi terus, memori juga punya kapasitas juga, apalagi kalau kepanasan sama aja kan, masalah juga kan, panas itu jadi trouble, jadi masalah. Jadi memori kayaknya bisa diatasi dengan memori yang punya backupan banyak lah gitu. Kalau untuk hard disk sendiri aku kejar di sini respon time. Jadi respon time-nya itu kalau HDD itu kan sekitar berapa sih? 50 ya, 50 apa 100 milisecond dia. Jadi aku kejar di sekelas kos 100 ya, berapa itu? 5 milisecond ya. 23 ada yang paling loadnya tinggi itu bisa nyampe 50 kadang. Tergantung beban juga ya. Sampai 36 itu tergantung beban. Kalau NVMe ku tuh cuma 0,5 milisecond. Jadi solusinya ya kalian bisa beli satu hard disk buat satu mesin ya kan kapasitasnya. Kalau misalkan satu hard disk buat rame-rame ya pasti hancur lah pokoknya. Hancur. Kecuali hard disknya itu disatuin dibikin RAID mode pakai SCSI ya. Kalau SCSI ya pakai ini apa namanya RAID ya. RAID card bukan ini. Bukan SATA yang dibuat itu bukan pakai RAID, jadi bisa digabungin gitulah intinya. Itu pakai card khusus itu baca tulisnya sama respon time-nya juga beda. Nah itu hasilnya juga bagus. Tapi kan harusnya juga banyak. Jadi nggak bisa satu. Bisa satu minimum 2 masalah si RAID itu. Ya kan minimum 2. Karena emang kalau satu ngapain di RAID gitu. Minimum 2. Dan dia ngegabungin kapasitas harddisknya atau bisa jadi backup atau jadi mirroring. Ya terserah itu. Kalau buat kecepatan ya jadiin satu. Jadi misalkan 10 tera, 5 tera
ya 1 tera tambah 1 tera, jadi 2 tera kapasitasnya satu harddisk. Misalkan baca tulisnya cuman rata-rata kan 150 sampai 200 ya. Nah 200 kalau 2 berarti 300 400-an lah, 350-an lah gitu, kira-kira kayak gitu. Itu solusinya sih kalau untuk harddisk ya. Kalau mau pakai NVMe ya monggo, kalau duitnya ada. NVMe 1 tera dibagi-bagi, 1 tera misalkan kapasitas satu orangnya 150 giga atau 1 tera itu berapa juta ya? 1 tera itu 1,5 jutaan ya, apa 1,7 juta. Itu bisa buat PC VM berapa itu? Kalau satu PC dikasih 120 giga, ya dapat 5 lah, dapat 5 sampai 6 VM lah. 1 tera itu 2 jutaan, 1, ini. Kalau misalkan dapat bekas ya bagus lah. Kalau misalkan pakai NVMe 2 keping yang bekas ya, yang 500 giga itu sekitar 500 atau 1 juta juga. Ya monggo sih kalau bekas kan kena itu apa namanya, baca tulisnya itu kan dia habis bekas pakai ya. Baca tulisnya tinggi ya modar, kalau kena kasus tiba-tiba crash apa habis ya harus tahu lah itu apa sih kapasitas baca tulis, kan ada limitnya gitu loh. Kalau paling murah ya harddisk. Jadi harddisk itu bekas SAS ya. Ini aku tadi sudah cari di sini SAS. Nah ini SAS 500 giga ya. Apa berapa tadi? Itu cuma 100.000 cuy. 100.000. Cuman ya itu tadi. Kalian mesti punya kabelnya itu, konverternya, cari yang murah. Nah ini harganya aja 76.000 itu. Tapi kan aku nggak browsing fokus ke kabel konverter dari SAS ke SATA ya. Nilainya berapa kan aku belum cari tahu. Cuma nilainya harddisknya itu cuma 100 ribuan bro. 100.000 itu kan kita kalau nilai ngejual kan kapasitas SAS 300 giga, mantap kan 300 giga gitu. Mereka bisa install macam-macam gitu kan. Itu lebih enak. Atau kalian bisa langsung gabungin, misalkan modal 1 juta berarti dapat 10 SAS digabungin jadi 1. Coba betapa kencangnya itu respon time-nya. Tapi kartnya juga mahal sih, 1 jutaan sih, 1 jutaan sih. Berapa? 1,5. Itu yang 12 giga ya. Jadi 2 kali lipat baca tulisnya, bro. Respon time-nya juga pasti beda lah. Jadi kalau ngejarnya aku sih nggak ngejar respon time ya. Kalau baca tulis kayaknya ya normal-normal aja segitu. Cuman SAS di sini ya masih mentok di SATA 6 giga. Cuman yang naik ya respon time-nya. Tuh. Respon time itu ngaruh banget performance-nya. Kalau buat beban-beban kerja, respon time itu paling kenceng sih. Harus kayaknya nggak bisa enggak gitu respon time. Oh iya, ini aku nggak ngerekomendasiin di toko-toko ini, bukan ya. Ini cuman ya buat pengetahuan bersama aja. Kayaknya sih SAS aja boleh lah bekas. Kita bisa jual satu mesin pakai 300 giga nih gitu. Itu lebih worth it sih. Sama modal kan paling SATA ya, SATA port PCI itu SATA yang 6 giga itu 800 ribuan. Kalau beli bekas mungkin 400 ribuan dapat 5 atau 10 port. Waktu itu aku beli 10 port sekitar 1.200.000-an deh. Kalau nggak salah ya. Saya ingat kapan 1 jutaan apa 800 ribuan lah. Itu 10 port berarti bisa 10 mesin. Kalau misalkan satu mesinnya kan aku rata-rata jual kan di 4 CPU 8 giga RAM-nya. HDD 300 giga, coba mantap nggak sih? Orang juga puas lah gitu. Wah 300 giga nih. Kita nggak tahu apa yang mereka mau. Kenyataannya ada yang mau gitu loh. Dengan mesin 56 CPU dan begini-begini tuh masih ada yang mau. Bukan nggak ada mau. Intinya kita sekarang nggak punya ide ya. Tapi mereka yang di luar sana itu, mereka itu punya idenya di luar yang kita nggak tahu ide apa. Misalkan kita punya pensil sama apa namanya kertas, kita gambar cuman gunung, mereka bisa gambar pulau, gambar peta lama-lama gitu kan, gambar negara gitu kan. Idenya gitu, kita nggak bisa menutup
itu gitu. Kita coba sediain dulu ke zona ini dia arahnya mau kemana gitu. Dan ternyata lebih yang nanyain itu lebih banyakan yang pakai GPU bro. Nah ini yang pakai GPU mungkin pakai GT 310 atau di bawah yang 500 ribuan lah, mungkin bekas masih oke lah, atau kasih yang 1 jutaan dan pakai dedicated sih harusnya nggak bisa kalau misalkan mau merekanya lebih buat kayak apa virtual kayak gini kan aku BlueStack ini nggak jalan nih, nggak tahu gimana caranya ya. Apa mungkin pakai server ya? Tapi kalau pakai server aku belum, udahlah. Malas pakai server juga sih, berat. Berat mikirnya maksudnya. Jadi kayaknya sih mendingan ya udahlah, paling CPU yang kita jual paling banyak, memori itu harus punya backup juga. HDD atau NVMe, jangan SSD sih, SSD satu kecepatannya ya nggak jauh beda deh SSD deh. Paling ya 400-an deh. Mendingan sih HDD sih. HDD 2 biji. Ini aku pakai ini SSD kan. Jadi SSD ini ketemu 6 GB ini. Baca tulisnya cuma 200 GB kan kemarin kan di Smack ya. Ini yang aku punya ini gara-gara soketnya yang kemarin yang aku trouble itu. Nih C nih aku kasih yang 128 aja biar cepet ya. Kok hilang? Nggak bisa disatuin ini. Ini bener-bener ya. Tuh cuma dapat 400. 400 lu beli cuma dapet ini yang nggak tahu ya, kalau SATA ya sih sama sih nilai kemarin. Aku mau colok lagi ke dalam juga males lah. Dapetnya cuma segitu doang. Ya itu pilihan masing-masing lah, kalau mau pakai SSD atau pakai hard drive ya monggo lah. Kalau aku sih lebih ke prefer ke hard drive sih. Lebih awet. Memang respon time-nya jadi masalah, cuman ya itu mungkin solusi paling murah dari aku aja sih. Itu aja sih bro. Jadi poin-poin pentingnya sama solusi kalau memori ya jangan loopnya sampai penuh lah. Kalau loopnya penuh-penuh terus juga jebol lah. CPU juga sama, loopnya terus-terusan juga jebol. Bikinlah aturan-aturan jangan dipakai loopnya 100% terus-terusan gitu. Ntar rusak lama-lama. Hard drive gitu. Penggunaan wajar-wajar aja lah. Sembari dipantau-pantau aja. Toh kita juga sembari ini ngeraba bareng sih, nggak tahu detail masalahnya tuh realnya seperti apa. Kalau sampai sekarang kan nggak tahu masalah ya. Karena emang nggak, bebannya ya nggak serame yang beneran kita jualan gitu loh cuy. Tau kan maksudnya kan kita normal-normal aja maksudnya. Ini aku nggak install engine begini kok nggak jalan-jalan. Ini nggak tahu nih si BlueStack juga nggak jalan ya sudah. Nanti lain waktu kita coba lagi. Thank you. Ini ada suaranya, nanti upload lagi aku.